Dokter jenius. Raja datang. 1 bulan sudah si Yue berada di Sekte Tapak Dewa. Kini ilmu pedang 2 nyawa hampir sepenuhnya dia kuasai. Guru Yangxi hanya bisa geleng kepala. Sebab biasanya sebuah ilmu pedang akan dapat dikuasai oleh si pengguna dalam beberapa tahun. Tapi untuk si Yue, dalam 1 bulan saja, ilmu pedang pertama sudah dia kuasai sepenuhnya. Mengubah pada buku kedua. Terpaksa si Yue harus belajar perlahan. Karena dalam mempelajari jurus kedua ini, dia harus mencari pasangan. Sedangkan untuk berpasangan, si Yue belum mendapatkannya. Sedang teman-temannya ada di luar sekte. Dan ilmu itu tidak mungkin dia pelajari bersama para sahabatnya tanpa seizin sang guru. Akhirnya si Yue hanya bisa menghafal jurus yang bisa dia lakukan sendiri. Dan untuk yang berpasangan dia hanya menghafal gerakannya saja, tanpa bisa menggunakan secara langsung. Hari ini dia jenuh di dalam kamarnya. Dia mengajak Ye Xie yang sudah dia anggap sebagai kakaknya untuk keluar mencari makan di kantin. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Si Yue. Seruan itu membuat keduanya berhenti dan berpaling pada pemilik suara. Terlihat 2 pria berlari mendekati mereka berdua. Si Yue kaukah? Kata salah satu pria setelah dekat dengan mereka berdua. Kak Lian. Ternyata kalian. Lama tidak bertemu, apa kabar? Sapa si Yue dengan wajah senang. Sebab sudah 1 bulan lebih mereka tidak bertemu. Kami baik-baik saja si Yue. Kapan datang? Aku pikir kau masih ada di istana. Jawab Lian Kun. Tidak. Aku sudah berada di sini 1 bulan yang lalu. Jawab si Yue. Ini Tuan Ye Xie kan? Pengawal raja. Ucap murung menyapa Ye Xie yang diam saja. Dan yang ditanya hanya tersenyum sedikit. Kok Tuan Ye Xie ada di sini? Apa yang mulia raja juga ada di sini? Tanya murung lagi. Tidak. Ye Xie di sini bersamaku. Kata si Yue menjelaskan. Denganmu? Tanya murung heran. Si Yue hanya mengangguk dan tersenyum. Kedua pria itu saling pandang. Dan tak lama Lian Kun berkata, Si Yue, kalau kau sudah 1 bulan yang lalu datang, lalu kau ada di kelas mana? Kenapa kita tidak pernah bertemu? Tanya Lian Kun lagi. Ah maaf. Aku murid guru Yangxi jadi tidak di kelas kalian. Kata si Yue tak enak hati. Iya benar. Kau murid langsung guru Yangxi. Aku tahu saat turnamen duku. Jadi kita tidak bisa sekelas ya. Kata murung. Benar. Aku langsung dibawa bimbingan guru Yangxi. Jawab si Yue. Oh. Begitu. Si Yue? Bukannya kakek Si dan kakek Fang Bo bersama Yuan Ru dan kakak serta sahabatmu pergi ke alam ini juga? Apakah mereka sudah sampai? Tanya Lian. Sudah kak. Kalau kau ingin bertemu dengan mereka, kita bisa pergi ke sana saat ada izin keluar. Kata si Yue. Apakah kita memiliki izin itu? Tanya murung. Ada. Dalam 1 bulan kalian akan mendapatkan libur 1 hari penuh. Saat itu kalian bisa keluar sekte. Kata Ye Xie. Wah. Kalau begitu kita bisa keluar. Kata Lian Kun. Ya sudah. Kita akan mengunjungi kakek jika saat itu tiba. Oh ya, kalian saat ini mau kemana? Kata si Yue. Kita mau ke rumah makan, kami tadi pagi belum makan. Kata murung. Kalau begitu ayo kita ke sana sama-sama. Ajak si Yue.
Akhirnya mereka pergi bersama-sama ke rumah makan sekte. Setelah beberapa kali makan di rumah makan itu, mereka sudah tidak terlalu jadi pusat perhatian. Apalagi mereka sudah banyak yang tahu kalau si Yue murid dari guru Yang Si. Para murid pria tidak lagi merendahkan atau menghina si Yue, mereka malah merasa kalah dari pria muda itu. Mereka merasa si Yue akan sombong karena jadi murid istimewa. Tapi saat melihat keramahan si Yue, mereka sadar kalau mereka salah. Karena itu mereka berusaha mendekati si Yue, ingin menjadi sahabat si pria muda itu. Namun saat mereka mendekat, penghalang si Yue akan cepat menghalangi mereka. Dengan wajah dingin, Ye Xie akan menjawab semua pertanyaan mereka tanpa diminta. Terkadang tatapan Ye Xie yang dingin, akan membuat mereka keder mendekati si Yue. Entah kenapa pria gagah, tampan dan dingin itu begitu melindungi si Yue. Si Yue, Ye Xie, Lian Kun dan Murong sedang menikmati makanan mereka dengan tenang. Karena para pengganggu akan takut melihat Ye Xie yang dingin. Dan pada saat itu masuklah 3 orang wanita bersama 2 pria yang terlihat angkuh dan sombong. Mereka berdiri di depan pintu masuk dan memperhatikan ruangan restoran dengan gaya angkuhnya. Sepertinya mereka sedang mencari tempat untuk duduk. Dan kebetulan di sebelah si Yue masih ada meja dengan 4 kursi yang masih kosong. Mereka berjalan ke arah meja kosong itu. Ketika mereka melewati si Yue, salah satu wanita yang terlihat begitu sombong menatap si Yue dengan cemooh. Mereka segera duduk di meja yang masih kosong itu. Namun karena kursi hanya 4 orang sedangkan yang harus duduk 5 orang maka kursi pun kurang 1. Putri kursi kurang 1. Kata salah satu pria yang tidak mendapatkan kursi. Ambil milik pria itu. Ucapnya sambil menunjuk pada kursi yang sedang diduduki Murong. Yang memang dekat dengan meja mereka. Pria itu pun segera melangkah ke arah kursi Murong. Si Yue makan sambil memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh orang itu pada Murong. Pria itu mendekati Murong. Dan dia segera mendorong Murong yang sedang makan. Melihat kejadian itu, si Yue yang berada di sebelah Murong segera menahan tubuh dan kursi Murong dengan cepat. Hingga pria itu gagal mengambil kursi Murong. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Murong marah. Dia segera berdiri dan berkata dengan keras. "Apa yang sedang kau lakukan, ha?" Teriaknya marah. "Aku butuh kursimu." Ucapannya sambil menatap Murong dengan sinis. "Enak saja. Kau buta ya? Bukankah kursi masih aku pakai?" Seru Murong marah. "Hei pria miskin. Kau berani melawan kami, ha? Aku tak peduli, apakah kursi masih kau pakai atau tidak, berikan kursi itu padaku." Teriak pria itu marah. "Dasar pria gila. Apa kau tidak melihat kami sedang makan?" "Tidak. Aku tidak akan memberikan kursiku padamu." Seru Murong dengan marah. "Bedebah. Kau berani pada kami." Ucapnya marah. "Memangnya apa yang harus kami takuti? Kita sama-sama belajar di sekte ini," kata Murong kesal. "Hei pria bodoh. Apakah kau tidak tahu siapa kami, ha?" Serunya marah. "Aku tidak tahu siapa kau dan aku juga tidak peduli itu," kata Murong dengan wajah tak peduli. "Brengsek. Kau berani pada kami, ha?" Teriaknya kembali. "Aku tidak takut pada siapapun, karena kami tidak bersalah," kata Murong dingin. "Kau!" Seru pria itu marah. Dia segera menyerang Murong.
Namun dengan ringan Murong menghindar dari serang pria itu. Melihat akan terjadi keributan, Yesie yang sejak tadi diam langsung berdiri dan menahan tangan pria itu. Begitu juga dengan si Yue yang memang sudah selesai. Jika berani keluar, jangan membuat keributan di dalam ruangan, ucap Yesie. Murong, kita keluar, lanjut Yesie. Baik tuan. Dan kau? Kalau masih tidak terima keluar, ucap Murong menantang. Mereka berempat segera keluar ruangan dengan tenang. Namun wanita yang tadi dipanggil putri yang sepertinya memiliki pengaruh dengan kelompok tadi, terkejut ketika melihat Yesie di antara keempat orang yang bermasalah dengan temannya. Memang tadi dia tidak melihat wajah Yesie yang memunggungi dia. Yesie, apakah itu kau? Ucapnya sambil menatap Yesie. Namun Yesie tidak menjawab dan berlalu tanpa melihat wanita itu. Yesie, tunggu, serunya sambil berdiri. Dia mengejar Yesie yang berjalan ke arah kasir restoran. Setelah membayar, Yesie berjalan menuju si Yue yang berjalan keluar restoran tanpa menghiraukan wanita itu. Yesie, tunggu. Tunggu aku ingin bertanya padamu. Serunya kembali. Dan kini Yesie sudah berada di dekat si Yue. Dan gadis itu juga sudah berada di dekat mereka. Tunggu Yesie. Kenapa kau tidak mendengar panggilanku? Ucap gadis itu dengan marah. Karena itu tidak penting nona. Ucap Yesie dingin. Kau di sini. Kau di sekte. Apakah Kak Cutianji juga ada di sini? Ucap gadis itu dengan wajah gembira. Walaupun tadi sempat marah karena tidak dihiraukan panggilannya. Nona Lucia, jaga ucapan Anda. Nama yang kau sebut tadi bukankah itu nama raja kita? Jangan sembarangan memanggil dia. Lagian saya didini atau tidak, itu bukan urusan Anda. Dan ada tidaknya tuan kami. Itu pun bukan urusan Anda. Ucap Yesie dengan dingin. Hei, jangan macam kau Yesie. Tentu saja ada hubungannya. Aku sudah lama tidak bertemu dengan Kak Cutianji. Dan apa kau lupa kalau dia calon suamiku? Ucapnya marah. Calon suami. Hahaha. Bukankah itu hanya keinginan sepihak dari keluarga Anda? Sejak dulu tuan kami tidak pernah setuju dan tidak ingin menikah dengan Anda. Lalu dari hubungan mana Anda mengatakan kalau Anda calon istri yang mulia? Kata Yesie tajam. Brengsek. Kau berani sekali Yesie. Akan kuadukan kau pada Kak Cutianji. Dan ayah. Biar mereka yang memberikan hukuman pada pengawal yang berani padaku. Dasar pria brengsek. Kau akan merasakan hukumannya nanti. Dasar pengawal bodoh. Serunya marah. Anda bisa mengatakan itu pada ayah Anda, ataupun yang mulia raja. Ucap Yesie dingin. Dia segera berjalan mengejar si Yue yang berjalan bersama saudara dan sahabatnya. Melihat Yesie pergi mengejar temannya dan tidak menghiraukannya, gadis itu marah. Dia menghentakkan kakinya dengan penuh kebencian dan kemarahan. Dasar pengawal bodoh. Brengsek. Awas kau. Akan kuadukan pada ayah. Dan akan kukatakan pada ayah kalau Kak Cutianji sudah kembali. Agar ayah secepatnya meminta kesediaan Kak Cutianji menikah denganku. Ucapannya dengan wajah kesal. Dia segera kembali menemui para sahabatnya. Sedangkan Yesie berjalan bersama si Yue. Setelah mereka berpisah dengan sahabat dan saudaranya, si Yue berjalan menuju kamar kediamannya. Maaf putri. Jangan percaya dengan omongan gadis tadi.
Ucap Ye Xie takut si Yue mempercayai omongan gadis itu. Ada apa Ye Xie? Siapa gadis itu? Apakah dia kekasih tuanmu? Kata si Yue dengan wajah tenang. Bukan. Dia bukan kekasih yang mulia raja. Dia Lucia putra dari Pangeran San Qi saudara tiri Kaisar Chunangbo. Nama gadis itu San Lucia. Kata Ye Xie. Tapi dia tadi bilang kalau dia calon istri junjunganmu. Kata si Yue dengan tenang. Tidak, tidak. Dia bukan calon istri yang mulia raja. Saya menjamin itu putri. Sungguh. Yang mulia tidak pernah memperdulikan gadis itu. Memang, ayah gadis itu ingin menikahkan putrinya dengan raja. Mereka ayah dan anak memang sangat serakah. Mereka ingin menikahkan putri Lucia dengan yang mulia, agar kerajaan menjadi kekuasaan mereka. Tapi raja sejak awal memang tidak pernah menyukai putri Lucia. Dia terlalu berani pada laki-laki. Dan dia sangat egois dan menang sendiri. Kata Ye Xie dengan nada kesal. Ya sudah, jangan dibicarakan lagi. Tenang saja Ye Xie. Aku memaklumi itu, karena selain junjunganmu seorang raja, dia juga tampan. Siapapun akan terpikat dengan ketampanannya. Jawab si Yue dengan wajah tenang dan ada senyum di bibirnya. Kecuali Anda putri. Tambah Ye Xie dalam hati. Baik putri. Jawab Ye Xie. Tanpa terasa mereka telah sampai di kamar tinggal mereka. Ya sudah, aku masuk dulu. Ingat jangan ada orang yang mengganggu pelatihanku. Aku akan mempelajari ilmu tapak dewa yang diberikan guru padaku itu. Kata si Yue sambil membuka pintu kamarnya. Baik putri hamba juga akan bermeditasi di kamar hamba. Ucap Ye Xie. Akhirnya mereka masuk ke kamar mereka masing-masing. Namun ternyata si Yue tidak langsung masuk ke dalam ruang teratainya. Dia terlihat berdiri di depan jendela menatap ke arah pegunungan. Ternyata perasaannya tidak setenang wajahnya. Entah kenapa saat mendengar gadis itu menyebutkan kalau dia adalah gadis calon istri dari Chu Tianji. Si Yue merasakan perasaan lain di dalam hatinya. Ada apa ini? Kenapa aku merasakan sesak di dalam dada saat gadis itu bilang kalau dia calon istri dari Chu Tianji? Cek, ada apa denganku? Kenapa aku merasa marah saat gadis itu berkata kalau dia calon istri pria mesum itu? Bukankah aku seharusnya bahagia karena akan terbebas dari dia jika dia memiliki kekasih? Ucapnya keheraman sendiri. Akhirnya dia memilih untuk masuk ke ruang teratai. Dia segera kembali menekuni ilmu pedang milik guru Yang Si. Tapi si Yue juga mulai mempelajari dasar-dasar dari ilmu tapak dewa. Lebih baik aku pelajari ilmu tapak dewa ini. Ucap si Yue. Dia mulai konsentrasi dalam seriap langkah dasar dari ilmu tapak dewa. Namun semakin lama dia berlatih, si Yue semakin heran. Sebab gerakan ilmu tapak dewa yang dia pelajari ini, kenapa gerakannya hampir sama dengan gerakan pada buku yang dia dapatkan di kamar kakek si dulu. Buku itu tersimpan dengan rapi di laci kamar kakek si. Buku yang dibungkus kain hitam. Kenapa gerakan dasar dari ilmu tapak dewa sama dengan gerakan di dalam buku itu? Ucap si Yue pelan. Walaupun dia heran, dia tetap mempelajari buku itu. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Setelah dirasa dia cukup lama berada di dalam ruang teratai, si Yue segera keluar dan kembali ke dalam kamarnya setelah mandi dan berganti pakaian. Setelah sampai di dalam kamar kembali ternyata hari menjelang pagi.
Cahaya pagi mulai masuk ke dalam kamarnya. Si Yue membuka jendela kamarnya dan menghirup udara segar. Dan tanpa si Yue sadari, tiba-tiba dia teringat pada Raja Chu Tianji. Cek, kenapa aku ingat wajah pria mesum itu ya? Apakah karena kemarin bertemu dengan calon istrinya? Si Yue berkata dengan pelan. Siapa yang memiliki calon istri Yue? Ucap suara yang membuat si Yue kaget bukan main, apalagi pria itu tiba-tiba memeluk pinggangnya dengan erat. Untung saja dia mengenal suara dari pria itu. Kalau tidak mungkin dia telah menyerangnya dengan pukulan. Pria yang tadi tiba-tiba terbayang dalam ingatannya. Yang mulia, seru si Yue sambil membalikkan badannya. Dan tiba-tiba bibir sang raja telah menempel di bibirnya. Si Yue kaget bukan main. Saat dia ingin lepas dan menjauh, raja telah memegang tengkuknya. Dan gigitan di bibir membuat dia tak bisa berkutik lagi. Setelah membuat si Yue hampir kehabisan nafas, raja baru melepas ciumannya. "Gege, kau!" seru si Yue yang wajahnya memerah karena kaget dan malu. "Pertama itu hukuman karena masih memanggilku yang mulia, dan kedua aku sangat merindukan dirimu," ucap raja sambil memeluk kembali si Yue dengan erat. Si Yue yang semula ingin menolak, terdiam karena dia merasakan kehangatan yang mengalir dalam hatinya saat pelukan pria posesif itu memeluknya. Akhirnya dia diam dan membalas pelukan itu. Setelah cukup lama memeluk si Yue, raja menjauhkan sedikit wajahnya dari si Yue, namun tangannya masih memeluk pinggang ramping itu. "Aku rindu," ucapnya manja sambil menatap wajah sang kekasih. "Kapan datang?" kata si Yue lembut. "Beberapa waktu yang lalu," ucapnya lembut. "Kau mencariku?" tanya si Yue. "Tidak. Aku tahu kau berada di ruang terataimu," jawab raja. "Apakah kau ingin ke sana?" tanya si Yue lembut. "Nanti saja setelah bertemu guru." "Oh ya, aku ingin bertanya. Siapa yang kau katakan memiliki calon istri yang kemarin sempat membuat kau kesal?" "Istri siapa?" tanya Raja Chu Tianji curiga. "Istri Gege," jawab si Yue dengan tenang. "Istriku," kata raja tak mengerti. Angguk si Yue. "Maksudmu?" kata raja lagi. Akhirnya si Yue mengatakan semua yang dia dengar kemarin. Percakapan antara gadis itu dengan Ye Xie. "Siapa namanya?" tanya raja dengan wajah dingin. Terlihat kemarahan di wajah tampannya. "Kalau nggak salah namanya San Lucia," jawab si Yue. "Cek gadis gila itu," kata raja dengan marah. "Tians, jangan mengumpat," ucap si Yue. "Tapi aku sangat kesal dengan gadis itu Yue. Kau tahu, andai dia bukan saudaraku, mungkin dia sudah aku bunuh," ucap raja. "Jangan seperti itu. Kau tahu, jarak kebencian dengan cinta itu selebar rambut. Maka itu, janganlah kita membenci orang keterlaluan, takutnya hati kita dibalik oleh dewa, yang dulunya benci, akhirnya menjadi cinta," ucap si Yue sambil tersenyum lembut. "Bukan. Aku bukan membenci dia sih. Tapi kesal karena kebandelannya. Dia itu masih saudara dari ayah. Dia putri Pangeran Sanqi. Tapi dia nekat ingin menjadi istriku, permaisuriku. Dan dia mendapat dukungan dari ayah gilanya," kata raja dengan marah. "Tapi apakah raja juga mencintai dia?" goda si Yue. "Mana mungkin sayang. Kau tahu kan, cintaku sudah habis untuk gadis lain,
cintaku sudah kau ambil semua. Ucap raja menggombal. Cek, Yang Mulia. Mulai deh. Namun tak urung wajah si Yue memerah. Melihat wajah sang kekasih memerah, raja tertawa senang. Kau semakin menggemaskan sayang. Dan aku merasa kau memiliki perubahan. Wajahmu kenapa semakin cantik, dan kulit ini kenapa semakin lembut. Kau tahu kau membuatku semakin tak ingin jauh darimu. Ucap raja dengan wajah keheranan. Jangan berucap manis. Tapi mungkin karena beberapa hari yang lalu si Yue mengalami terobosan dan si Yue mendapatkan petir kesengsaraan. Ucap si Yue berkata jujur. Sebab si Yue tahu pasti Ye Xie sudah menceritakan kejadian itu pada sang junjungan. Aku juga mendengar kejadian itu dari Ye Xie. Sayang. Kenapa kau harus mengalami itu? Aku tidak ingin terjadi lagi padamu. Ucap raja dengan wajah sedih. Apakah Tians tidak ingin si Yue lebih kuat? Kata si Yue dengan lembut. Iya aku tahu. Tapi, sebelum ucapan raja berlanjut, tangan lentik si Yue telah mendekap mulutnya. Si Yue tidak apa-apa kok. Si Yue bisa mengatasi semua ini. Ini juga agar si Yue sepadan dengan GG. Jawab si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue raja terharu. Dia kembali memeluk si Yue. Aku bahagia apapun dirimu Yue. Ya sudah ayo kita makan dulu, lalu kita menghadap guru. Ajak raja sambil melepas pelukannya, setelah mencium kembali kening si Yue dengan lembut. Mereka pun segera keluar dari kamar si Yue. Saat mereka keluar, terlihat Ye Xie, Ye Mai dan Ye Gu telah menunggu di luar kamar. Salam sejahtera Yang Mulia, kebahagiaan dan kemuliaan selalu bersama Yang Mulia Raja. Ucap mereka bertiga. Bangunlah. Ucap raja. Salam putri. Ucap mereka menyapa si Yue. Salam juga untuk kalian bertiga. Jawab si Yue. Ayo kita menghadap guru lebih dahulu. Kata raja. Akhirnya mereka berlima pergi ke rumah tinggal guru Yang Si. Kebetulan guru Wang juga berada di sana. Setelah memberi salam raja dan si Yue duduk di depan kedua guru mereka. Yang Mulia. Sekarang Anda bisa berlatih jurus pedang dua nyawa bersama si Yue. Ucap guru Yang Si. Maksud guru Yue sudah bisa berlatih jurus pedang itu. Kata raja dengan wajah kaget. Benar Yang Mulia. Sekarang Anda bisa berlatih berpasangan dengannya. Ucap guru kembali. Bagus guru. Guru memang yang terbaik, dengan memiliki pasangan Yue, ilmu pedang ini akan semakin baik. Kata raja. Mendengar ucapan sang raja, guru Yang Si tertawa. Bukankah itu memang keinginanmu anak nakal? Ucap sang guru membuat raja tertawa. Sedangkan si Yue hanya bisa memerah wajahnya. Apakah si Yue sudah menguasai jurus itu kak? Tanya guru Wang tak percaya. Jika tidak melihatnya sendiri, kau tidak akan percaya Wang. Jawab sang kakak. Kalau begitu, besok pagi raja dan si Yue bisa berlatih bersama. Ucap guru Wang. Boleh saja guru. Kau siap Yue? Kata raja sambil menatap sang kekasih. Boleh. Jawab si Yue. Baiklah kalau begitu besok pagi kalian datanglah di kaki gunung, kami akan menunggu kalian di sana. Kata guru Yang Si. Baik guru. Jawab mereka bersama. Dan akhirnya mereka pamit akan pergi ke rumah makan. Dengan gembira guru Yang Si mengizinkan mereka pergi.
Mereka berlima segera pergi ke rumah makan yang ada di dalam sekte. Raja yang berpakaian seperti para murid terlihat gagah dan tampan. Berjalan di sebelah si Yue yang ramping dan tampan, Raja terlihat bahagia walaupun masih terlihat dingin. Mereka bagai sepasang harimau kembar berjalan dengan anggunnya. Saat mereka berjalan ke arah rumah makan, mereka menjadi pusat perhatian para murid. Ada yang kagum, juga ada yang iri melihat si Yue berjalan dengan sang raja. Apalagi terkadang tangan nakal raja mengacak atau membetulkan rambut si Yue yang menutup matanya. Sebenarnya si Yue tak ingin sang kekasih berbuat seperti itu. Karena dia sekarang dalam dandanan sebagai seorang pria. Tapi mau bagaimana lagi? Si posesif akan semakin menjengkelkan kalau diingatkan. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Untuk kalian yang ingin double up. Bukankah cerita autor sudah panjang say? Ini bisa dibuat 2 episode loh. Jangan lupa like, vote fun komennya aku tunggu. Jika masih ada typo maaf ya. Bersambung. Episode sebelumnya. Petir kesengsaraan. Episode berikutnya. Raja berlatih bersama SIYUE. Dokter Jenius. Raja berlatih bersama SIYUE. Saat mereka berjalan ke arah rumah makan, mereka menjadi pusat perhatian para murid. Ada yang kagum, juga ada yang iri melihat si Yue berjalan dengan sang raja. Apalagi terkadang tangan nakal raja mengacak atau membetulkan rambut si Yue yang menutup matanya. Sebenarnya si Yue tak ingin sang kekasih berbuat seperti itu. Karena dia sekarang dalam dandanan sebagai seorang pria. Tapi mau bagaimana lagi? Si posesif akan semakin menjengkelkan kalau diingatkan. Mereka berjalan ke arah rumah makan dengan santai. Ketika sampai di sana, mereka segera masuk ke dalam ruangan rumah makan yang penuh dengan para murid sekte. Saat kelima orang itu masuk, suasana rumah makan seketika sunyi. Mereka menatap ke arah 5 pria tampan yang masuk ke dalam ruangan dengan wajah kagum dan takut. Sebab di depan mereka berdiri penguasa kerajaan Darga yang terkenal dingin itu. Para gadis terlihat melongo kagum ketika menatap pada 5 pria tampan di depan mereka. Ya dewa! Bukankah itu yang mulia Raja Chu Tianji? Betapa tampannya pria itu. Dan lihatlah, bukankah dia si Yue pria tampan kedua di sekte kita ini? Dan kenapa dia bisa berjalan bersama sang raja? Dan lihatlah, dia sedekat itu dengan sang raja. Kata salah satu gadis yang berada di antara murid yang ada di dalam rumah makan itu. Hei, lihatlah, bukankah itu pria yang selalu bersama si Yue? Jadi dia salah satu pengawal raja. Tapi kenapa dia selalu mengawal si Yue? Apa hubungan si Yue dengan raja? Tanya seorang gadis pada sang kawan. Entahlah. Tapi lihatlah, sepertinya hubungan si Yue dan raja akrab sekali. Jawab yang lain. Sedangkan di pihak si Yue, terlihat Yesie dan Yegu segera mencarikan tempat duduk untuk sang junjungan. Sedangkan Yemai terlihat sedang berjalan untuk memesan makanan untuk mereka. Setelah mendapatkan tempat duduk, si Yue dan raja berjalan ke arah meja yang disiapkan oleh Yesie dan Yegu. Tak berapa lama terlihat Yemai dan 2 pelayan rumah makan datang membawa beberapa makanan untuk mereka. Setelah semua tersaji di atas meja, mereka dengan tenang menyantap makanan itu tanpa memperhatikan sekitar mereka yang asyik memandang dan membicarakan mereka.
Terlihat sesekali raja menaruh makanan di mangkok si Yue. Atau sebaliknya. Para murid kembali menikmati makanan mereka sambil sesekali menatap interaksi mereka berdua. Namun ketenang itu terusik saat tiba-tiba seorang gadis bersama teman-temannya berlari masuk ke dalam ruangan. Dia menatap keliling dan berakhir di meja sang raja. Saat melihat Raja Chu Tianji, terlihat tawa di bibirnya. "Kak Chu Tianji," seru gadis itu sambil berlari ke arah sang raja. Tentu saja seruan gadis itu membuat semua orang menatap pada gadis itu. Mereka melihat si gadis yang ternyata Putri Lucia sedang berlari menuju sang raja. "Kakak, kau ada di sini kapan datang? Kenapa tidak memberitahukan padaku?" ucapnya dengan manja. Dia mendekat dan memeluk raja yang sedang duduk. Melihat kejadian itu, raja marah. "Lucia, jaga sikapmu. Apa-apaan kau ini?" seru raja marah. Sambil mendorong tubuh Lucia hingga hampir terjatuh. Melihat sang raja marah, ketiga pengawalnya segera berdiri di dekat sang raja menghalangi gadis itu agar tidak mendekati raja lagi. "Kakak, aku rindu tahu. Hei kalian, kenapa menghalangi aku? Pergi sana," ucapnya sambil berusaha mendorong Ye Mai yang ada di depannya. "Maaf Putri Lucia. Raja tidak menginginkan Anda mengganggunya," ucap Ye Mai. "Bodoh. Aku ini calon istrinya, mana mungkin mengganggu kakak," ucapnya percaya diri. "Bukannya Anda sudah melihat raja marah Putri? Lebih baik Anda pergi," ucap Ye Xie. "Seharusnya kalian menyingkirkan dia daripada aku. Dia itu yang mengganggu Kak Chu Tianji. Hei kau, pergi sana. Kau ini pengganggu," serunya dan ingin mendorong si Yue. Namun usahanya gagal saat tangan Ye Gu menahan tangannya yang ingin menyentuh si Yue. "Nona Lucia, jaga sikap Anda," kata Ye Gu dingin. "Kalian, apa-apaan kalian ini? Kenapa kalian melindungi pria ini? Suruh dia pergi," teriaknya marah. "Kau yang pergi. Siapa yang mengizinkan dirimu berteriak lancang seperti itu?" kata raja dingin. "Kak, kau membela dia. Kau lebih memilih dia daripada aku," ucapnya dengan marah. "Iya, aku lebih memilih dia daripada kamu, Ye Xie. Bawa dia pergi, sebelum selera makanku hilang," seru raja dingin. Raja menaruh makanan di atas mangkok milik si Yue. Sedangkan si Yue sendiri tak peduli dengan keributan di sekitarnya. Dengan tenang dia menyantap makanan yang diberi raja. Atau dia akan mengambil sendiri makanan yang ada di atas meja. "Mari Putri Lucia. Anda sudah mendengar ucapan raja kan? Silahkan pergi," ucap Ye Xie sopan walaupun wajahnya dingin. "Tidak. Aku Tifak akan pergi. Aku lebih berhak di sini daripada pria kecentilan ini." "Hei kau pria bodoh. Seharusnya kau tahu diri. Aku ini calon istri dari raja, tapi kau dengan enaknya makan bersama raja. Apakah kau ingin merayu raja?" teriak gadis itu semakin berani. Mendengar ucapan Lucia, terlihat wajah raja memerah karena marah. "Lucia, kau semakin kurang ajar ya. Apakah kau ingin mendapat hukuman dariku? Sekali lagi kau berkata kalau kau calon istriku, kau akan mendapat hukuman dariku. Sudah kukatakan aku bukan calon suamimu. Jangan sembarangan bicara. Cek. Kau membuat selera makanku hilang. Yue, ayo kita pergi," seru raja yang marah.
Dia segera berdiri dan membawa si Yue pergi dari tempat itu. Putri Lucia ingin mengejar mereka. Namun Ye Xie dan Ye Gu segera menghalangi jalannya. Setelah melihat raja dan si Yue tak terlihat lagi, barulah Ye Xie dan Ye Gu menyusul mereka. Ye Xie masih sempat berkata pada Putri Lucia, "Apakah Anda mendengar ucapan dari raja tadi? Jadi jangan berharap beliau akan menjadi suami Anda, karena sudah ada gadis lain yang akan menjadi ratu kami." Ucap Ye Xie lalu berjalan pergi. Ucapan Ye Xie banyak didengar oleh para murid. Para murid yang melihat kejadian itu mencibir pada Putri Lucia. Mereka yang dulunya percaya kalau Putri Lucia adalah calon permaisuri raja, kini tahu kalau berita itu hanya khayalan Putri Lucia sendiri. Apalagi saat mereka mendengar ucapan dari Ye Xie kalau raja sudah memiliki calon istri. Sedangkan si Yue sendiri kini sedang berjalan bersama raja menuju kamar tempat mereka tinggal. Sesampainya di kamar si Yue mengajak raja untuk masuk ke dalam ruang teratai. Ketika sampai di sana, si Yue menunjukkan semua tempat di dalam ruang teratai yang memang belum raja ketahui. Raja sangat mengagumi ruang teratai si Yue yang lengkap. Saat melihat pondok tempat para sahabat dan saudara tinggal, raja bertanya, "Tempat ini?" tanya raja dengan wajah heran. "Sebab seperti rumah tempat tinggal manusia. Tempat kakak dan teman-teman tinggal. Dan rumah kecil itu tempat kakek Si dan kakek Fang Bo tinggal," kata si Yue. Raja ingat kalau mereka pernah tinggal di sini selama mengikuti si Yue. Raja menatap sebentar dan kembali berjalan. Setelah melihat semua isi ruang teratai dan bertemu dengan hewan kontrak si Yue segera mengajak raja berlatih pedang dua nyawa. Mereka melakukan selama seharian penuh di ruang teratai. Tapi di alam nyata mereka melakukannya selama setengah hari. Setelah selesai, si Yue membuat makanan untuk raja dan para sahabat atau hewan kontraknya. Di sini raja mengeluarkan hewan kontraknya Yesa dan Yekin. Yesa adalah hewan kilin sedangkan Yekin hewan bertubuh kuda tapi berkepala harimau dan memiliki sayap. Saat kedua hewan itu keluar, raja menyuruh mereka berubah menjadi manusia. Begitu juga dengan si Yue. Saat melihat para hewan kontrak berubah menjadi manusia terlihat wajah kesal di wajah tampan raja. Melihat semua itu, si Yue mendekati raja. "Ada apa?" tanya si Yue. "Jadi mereka hewan kontrakmu?" tanya raja dengan wajah cemberut. "Iya, kenapa?" tanya si Yue heran. Terlihat wajah raja cemberut. Akhirnya si Yue tahu kalau sang raja cemburu. Dia tertawa geli melihat tingkah raja bucinnya. "Kau cemburu pada mereka?" tanya si Yue. "Tidak." "Untuk apa?" ucapnya kesal. "Lalu kenapa cemberut?" tanya si Yue sambil tertawa geli. "Karena mereka para pria tampan," jawab raja. Si Yue kembali tertawa. "Itu tandanya kau cemburu kan?" goda si Yue. Iya, aku cemburu," jawab raja. Akhirnya si Yue menghentikan tawanya saat melihat raja semakin kesal. "Baiklah, kau dengar ini. Jika aku mencintai seseorang, aku akan mencintai dia selama hidupku. Tidak ada pria lain di hatiku selain pria itu. Dan mereka sahabat, teman, saudaraku. Mereka yang selalu ada untukku saat kau tidak ada, mereka yang menolong dan membelaku selain para sahabat manusiaku. Lalu apakah kau masih mencemburui mereka?"
kata si Yue sambil duduk di dekat raja pencemburu itu. Sedangkan para hewan kontrak si Yue hanya tersenyum melihat tingkah kebucinan raja. Mendengar ucapan si Yue, terlihat wajah raja kembali cerah. Baiklah, aku tidak cemburu, ucapnya. Sedang kedua hewan kontrak raja yang belum pernah keluar dan melihat kebucinan raja, terkejut melihat sikap raja. Yesa, apakah itu master kita? Busik Yekin. Entahlah. Aku juga baru tahu sekarang, ucap Yesa. Raja segera mempersiapkan mereka berdua pada makhluk kontrak si Yue. Dan berkata kalau kedeonnya mereka harus bekerja sama juga. Ya sudah, ayo kita makan, setelah itu kita kembali ke sekte, kata si Yue. Mereka pun segera makan bersama. Setelah makan, si Yue mengajak raja kembali ke kamar dia di sekte. Saat mereka berada kembali di kamar, ternyata hari telah larut malam. Raja segera keluar dari kamar si Yue setelah mencium lembut kening sang kekasih. Ketika sampai di luar kamar si Yue, ternyata para pengawalnya sedang menunggu. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tidak tidur di kamar kalian sendiri? Kata raja heran. Ampun yang mulia. Kami berjaga karena Putri Lucia nekat ingin masuk ke dalam kamar yang mulia, kata Yemai. Brengsek. Wanita itu semakin berani melakukan tindakan di luar batas. Kalian bertiga jauhkan dia dariku, apalagi dari Yuer. Aku tidak mau Yuer marah padaku, ucap raja dengan kesal dan marah. Baik yang mulia, ucap mereka serempak. Raja segera masuk ke dalam kamarnya. Demi menjaga sang raja dari gangguan Putri Lucia, mereka bertiga berjaga bergantian. Mereka takut kenekatan Putri Lucia akan merugikan raja mereka. Keesokan paginya, si Yue dan raja sudah bersiap pergi ke kaki bukit untuk menemui guru mereka. Pagi sekali mereka berangkat berlima. Sedangkan di tempat Putri Lucia terlihat gadis itu uring-uringan sendiri. Dia tak pernah menyangka kalau dia akan kesulitan bertemu dengan kakak sepupu jauhnya itu. Dia menginginkan menikah dengan raja. Dia ingin menjadi ratu kerajaan Darga. Namun semua itu tidak semulus dalam bayangannya. Ternyata raja tidak pernah menyukainya. Apalagi mendengar dari Yesie kalau raja sudah memiliki calon ratunya. Maka Lucia semakin bertekad untuk memiliki raja. Dia tidak patah semangat, karena dia didukung oleh sang ayah. Kini apapun akan dia lakukan. Tadi malam dengan sengaja dia ingin masuk ke dalam kamar raja, untuk merayu pria tampan itu, tapi dia dihalangi ketiga pengawal raja. Aku akan pergi ke kamar tinggalnya dan menjebaknya. Mumpung sekarang masih pagi. Pasti dia masih tidur, ucapnya. Dia segera keluar kamarnya dan berjalan ke arah kamar tinggal raja yang berada di sebelah kebun obat-obatan. Namun saat dia sampai di sana, ternyata keadaan sudah sepi dan kamar raja terkunci dengan rapat. Dengan perasaan kecewa dia kembali ke kamar tinggalnya. Sebenarnya Lucia tidak ingin tinggal di sekte ini. Dia masuk ke sini karena ada raja. Entah dengan cara apa dia bisa masuk ke dalam sekte. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Dia ingin bertemu dengan Dang Ayah. Sedangkan si Yue bersama raja dan ketiga pengawalnya sudah sampai di kaki bukit. Terlihat kedua guru telah ada di sana menunggu kedatangan mereka. Salam guru, ucap mereka bersama. Salam juga yang mulia, si Yue, ucap guru Yang Si.
Kalian sudah siap? Lanjutnya. Sudah guru. Jawab mereka berdua. Bagus. Sekarang cobalah kalian berdua berlatih. Raja, kau harus membimbing si Yue, kata guru Yang Si. Baik guru, jawab raja. Dan keduanya mulai bersiap-siap. Tak lama terlihat mereka berdua mulai berlatih pedang bersama. Pada awal seperti biasa gerakan mereka terlihat pelan. Namun lama-kelamaan terlihat cepat. Tapi yang paling membuat kagum adalah mereka bagai sepasang kekasih yang sedang menari. Gerakan mereka lembut tapi sangat cepat. Cahaya kuning kemerahan dari pedang si Yue bercampur dengan cahaya biru keputihan dari pedang raja bagai sebuah selendang yang sedang dimainkan oleh sepasang penari. Kak, indah sekali gerakan mereka, seru guru Wang. Benar Wang. Baru sekarang aku melihat gerakan pegang dua nyawa dimainkan dengan gerakan seindah itu, kata Gitu Yang Si dengan wajah kagum. Dulu aku pernah memainkannya dengan San Yin, tapi tidak seindah ini, lanjut guru Yang Si. Yan Xin adalah adik serurgu tuan mereka, yang kini berada di kerajaan sebelah, menjadi tetua dari perguruan milik sektenya. Apakah ini karena mereka berjodoh? Tanya guru Wang lagi. Mungkin juga Wang. Mungkin mereka memang jodoh yang sudah ditakdirkan, ucap guru Yang Si. Apalagi dia sudah tahu siapa sebenarnya si Yue. Terlihat senyum bahagia di bibir tua guru Yang Si. Sedangkan ketiga pengawal raja hanya bisa menatap sang raja yang sedang berlatih bersama si Yue dengan wajah kagum dan bahagia. Mai, lihatlah indah sekali gerakan mereka, ucap Yesie sambil menatap pada kedua orang yang melayang di udara. Benar Sie. Aku tidak pernah melihat gerakan pedang yang seperti ini. Gerakan mereka bagai dua orang penari yang sedang menari, jawab Ye Mai. Benar kata kalian, aku yakin mereka memang sudah memiliki takdir bersatu. Lihatlah dalam gerakan mereka, bagai gerakan satu orang yang sedang melakukan tarian, ucap Ye Gu. Iya benar, ucap mereka berdua. Setelah hampir 3 jam berlatih tanpa henti, akhirnya si Yue dan Raja Chu Tianji mengakhiri latihannya. Setelah selesai mereka mendekati kedua guru mereka. Bagaimana guru? Apakah masih ada gerakan kami yang kurang? Tanya Raja. Bagus, bagus nak. Kalian memang sudah menjadi takdir berjodoh. Gerakan kalian menyatu dalam satu gerakan. Guru sangat bangga dan kagum melihat gerakan kalian tadi, kata guru Yang Si. Raja, tapi aku heran, kenapa gerakan kalian langsung bisa menyatu? Bukankah kalian berdua baru disatukan dan tidak pernah berlatih? Tapi kenapa gerakan kalian seperti sudah tidak canggung lagi? Kata guru Wang keheranan. Mendengar ucapan guru Wang, Raja dan si Yue saling bertatapan. Tak lama Raja berkata, mungkin karena kami sudah berjodoh guru, jadi gerakan kami langsung menyatu, ucap Raja sambil tersenyum. Benar kata Raja. Mungkin karena itulah gerakan kalian terlihat sangat indah, ucap guru Yang Si. Mungkin juga guru, jawab Raja sambil tersenyum senang. Kalian harus berlatih lebih keras lagi. Kalian juga bisa menciptakan jurus lain dalam pedang dua nyawa ini, kata guru Yang Si. Baik guru, jawab si Yue dan Raja serempak. Ya sudah, ayo kita kembali, ucap guru Yang Si. Guru, biarkan kami di sini dulu untuk berlatih, pinta Raja.
Baiklah kalau begitu kami kembali dulu. Ayo Wang kita kembali. Ucap Guru Yang Si. Baik Kak ayo. Kalian berdua berlatihlah. Kami pulang dulu. Ucap Guru Wang. Baik Guru. Jawab mereka berdua. Guru Wang dan Guru Yang Si segera kembali ke perguruan. Sedangkan si Yue, raja dan ketiga pengawalnya tetap di tempat itu untuk berlatih. Setelah kedua guru itu pergi, si Yue dan raja kembali berlatih. Mereka berlatih hingga sore hari. Untuk makan siang, si Yue mengambil buah dan air suci dari ruang teratai untuk mereka makan. Merasakan kesegaran dari buah yang diberikan si Yue pada mereka, ketiga pengawalnya merasakan heran. Apalagi saat meminum air yang diberikan si Yue. Kesegarannya membuat lapar menjadi hilang. Dan kekuatan mereka bertambah. Maaf ya. Siapa di Dini dulu? Aku lanjut nanti lagi. Maaf telat up karena kesehatan autor sedikit terganggu. Maaf ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya autor tunggu. Episode sebelumnya. Raja datang. Episode berikutnya. Ruang dimensi milik raja.